Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian dan keluarga? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di pagi yang cerah ini berjumpa kembali bersama Pak Roman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui pembelajaran online atau daring. Sebelumnya Pak Roman mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah naik di kelas 6 ini. Semoga di kelas 6 yang baru ini semangat anak-anak lebih kuat, lebih giat belajarnya. Meskipun pembelajarannya melalui tatap muka online atau daring. Nah, anak-anak, dalam kesempatan kali ini Pak Roman akan menjelaskan tentang tema-tema yang akan kita pelajari di kelas 6 ini di semester 1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita semua dimudahkan dalam belajar dan menuntut ilmu, serta ilmu yang kita peroleh barokah, manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Berdoa bersama-sama dengan Pak Roman, sikap berdoa tangan menengadah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Langsung saja kita masuk materi pelajaran PAI kelas 6 semester 1. Di sini ada 5 materi yang akan kita pelajari bersama. Tema yang pertama, tema yang kedua, tema yang ketiga, tema 4, dan tema 5. Baik anak-anak, mari kita masuk pada tema yang pertama. Tema yang pertama kita berjudul Indahnya Saling Menghormati. Indahnya saling menghormati. Dalam tema ini yang akan kita bahas adalah membaca Quran surat Al-Kafirun. Dalam tema indahnya saling menghormati ini yang menjadi dasar dalam pengambilan dalil atau patokan adalah Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak diharapkan mampu membaca dengan tartil, artinya membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua adalah menulis Quran surat Al-Kafirun. Di samping membaca, ya, anak-anak juga harus bisa menuliskan dengan tulisan yang rapi dan bagus sesuai dengan kaidah penulisan dalam huruf hijaiyah. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah memahami makna Quran surat Al-Kafirun. Kira-kira apa sih isi kandungan surat Al-Kafirun itu? Apa saja pesan-pesan baik yang bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nanti akan kita bahas di tema yang pertama. Kemudian selanjutnya tema yang kedua berjudul Ketika Bumi Berputar. Ketika anak-anak berbicara tentang ketika bumi berputar, apa yang ada di pikiran anak-anak? Kira-kira apa? Nah, tentang kiamat. Nah, dalam tema kedua ini yang akan kita pelajari adalah makna hari akhir atau hari kiamat. Definisi atau pengertian hari kiamat atau hari akhir itu apa? Nah, nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Nama-nama hari akhir atau hari kiamat itu apa saja? Nanti kita pelajari juga. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kiamat itu apa saja? Nah, akan kita pelajari juga. Kemudian yang keempat adalah hikmah mempercayai hari akhir. Hikmah itu manfaat. Manfaat kita percaya kepada hari kiamat itu apa? Nah,
keempat-empatnya ini ya, makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir, nanti akan kita bahas di tema yang kedua. Selanjutnya di tema yang ketiga berjudul indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya anak-anak ada yang sudah paham ya, nama-nama Allah dalam Islam itu disebut dengan Asmaul Husna. Nah, dalam tema 3 ini yang akan kita pelajari adalah makna Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, keempat ini yang menjadi pokok pembahasan kita dalam tema indahnya nama-nama Allah, yang mana nama-nama Allah atau Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Namun dalam pembahasan kita ini yang akan kita bahas adalah As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kemudian yang kedua adalah mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Kita diharuskan iman atau percaya kepada nama-nama Allah yang indah. Apa saja yang bisa kita petik, kita contoh dari nama-nama baik Allah ini. Nanti akan kita pelajari di tema yang ketiga ini. Kemudian selanjutnya adalah tema keempat berjudul Ayo Membayar Zakat. Tentunya anak-anak sudah mengetahui ya, zakat bagian daripada rukun Islam ya, yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Dalam tema 4 ini yang akan kita pelajari atau kita bahas adalah yang pertama, memahami arti zakat. Zakat secara bahasa itu apa? Zakat secara istilah atau Islam itu apa? Nah, nanti akan kita bahas di tema yang keempat ini. Kemudian yang kedua adalah macam-macam zakat. Nah, jenis-jenis zakat atau macam-macam zakat itu ada berapa? Golongannya itu siapa saja? Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan nama mustahik zakat. Siapa saja orang-orang yang wajib menerima zakat? Berapa jumlah orang yang berhak menerima zakat? Siapa saja yang berhak memberikan zakat? Nah, nanti akan kita bahas di tema yang keempat ini. Kemudian yang keempat adalah hikmah berzakat. Ketika kita memberikan zakat, hikmahnya, manfaatnya bagi kita itu apa? Manfaatnya bagi orang yang menerima itu apa? Nah, nanti akan kita bahas di tema yang keempat ini. Kemudian selanjutnya tema yang kelima berjudul keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Tentunya tidak asing lagi ya, Rasulullah adalah utusan Allah yang terakhir, Nabi atau Rasul yang terakhir, atau disebut dengan Khotamul Anbiya wal Mursalin. Selain Nabi, ada juga keteladanan yang perlu kita contoh atau kita teladani, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya ada 4 yang dikenal dengan nama Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Nah, nanti akan kita pelajari, kita bahas di tema yang kelima ini. Dalam tema kelima ini yang kita pelajari yang pertama adalah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Tentunya kita tahu Rasulullah itu terkenal dengan sifat jujurnya atau disebut dengan sidiknya. Dan sifat kasih sayang Rasulullah atau yang dikenal dengan nama rahmatan lil alamin. Nah, nanti bagaimana kejujuran Rasulullah, bagaimana sifat rahmat lil alamin Rasulullah. Nah, nanti akan kita bahas di tema yang kelima ini. Kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan sahabat-sahabat Rasulullah. Tadi sudah Pak Roman singgung tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Siapa mereka? Apa arti Khulafaur Rasyidin? Nah, nanti akan kita bahas. Bagaimana kepemimpinannya? Apa jasa-jasa mereka bagi perkembangan
peradaban Islam. Nah, nanti akan kita bahas di tema yang kelima ini. Nah, itulah anak-anak 5 tema yang akan kita pelajari di semester 1 ini di kelas 6 ini. Nah, terakhir sebagai penutup, ada tugas dari Pak Roman untuk anak-anak. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah merangkum atau menulis kembali materi atau tema yang disampaikan oleh Pak Rohman beserta bagan atau gambarnya. Semakin bagus tugasnya, semakin bagus nilainya. Yang tidak mengerjakan tidak akan mendapat nilai. Sekian yang bisa Pak Rohman sampaikan. Semoga apa yang Pak Rohman sampaikan dapat dipahami anak-anak serta menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Syukron wal afu minkum. Sekian dari Pak Rohman. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.